ingin menolong istri dan anak sebelum usia. Bawa 4 miliar keluar. Halo? Halo? Ayah, aku mohon pinjamkan aku 4 miliar, oke? Istriku meninggalkanku pada hari jadi pernikahan kami yang ke-20 untuk menemani cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia membawa anak, berlibur ke luar negeri bersama cinta pertamanya. Gak disangka, mereka baru mendarat. Aku menerima telepon dari penculik. Kevin! Ayah, cepat tolong aku! Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka! Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh? Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya? Gantikan dia jadi sandera. Sinta, tolong aku nggak mau mati. Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, Kevin cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra. Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menebusmu. Tuan Kevin,
Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru grup selaras. Keluarga nomor 1 di kota Pida, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin, 23 tahun. Aku nggak percaya pengorbanan selama 23 tahun nggak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu. Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri, pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini kan? Mahal sekali! Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta? Kevin, Sudah 3 tahun. Apa kalian nggak ingin mengatakan sesuatu padaku? aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang. Lihatlah tuna ini. Satu potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar sandera dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah. Evan! Evan! Kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini. Dua 23 tahun lalu. Karena Sinta bilang
Dia ingin membangun karir. Aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga. Mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah. Aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku. Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah. Aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini, kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah, tapi lupa kasih kau. Evan? Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik, Baguslah. Malam ini nggak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu, kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, satu steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf, Kevin. Aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Aku... Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi. Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat, mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin, aku ingat dengan baik. Sepertinya, inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat, di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin, Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa. Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin, Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang Kabak Investasi Grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Gak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik. Ternyata hadiah unik kalian.
adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin, Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan. Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi, kenapa masih diam saja? Cepat bantu. Ardi, kau sudah baik kan? Lain kali, jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu. Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev. Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta, sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih, perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau nggak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau. Suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun. Dan memilihku yang cinta pertamanya.
Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Jangan pukul aku. Aku nggak sengaja berebut Sinta denganmu. Aku mohon jangan pukul aku. Ardi, Sinta, dia sendiri yang... kau jangan sentuh Ardi! Ibu, ini cuma lantai 2, nggak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Sudahlah Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang. Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin, dulu dia nggak begini. Ibu, kau masih membelanya. Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu, juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku, benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh, bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan. Aku nggak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat. Tuan Kevin, bukankah ini... Pesta ulang tahun anakku sendiri.
malah nggak mengundangku. Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. Baik, aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar. Cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru. Nggak siapkan hadiah. Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan, lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport merek Benz seharga 1,2 miliar. Evan, semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Enggak masalah menghabiskan sedikit uang. Enggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan gak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, kau... Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf, Kevin. Aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta, lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta, nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal.
Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 cium. Nggak bisa, suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus. Gak cium beneran. Kali ini gak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan Ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini Minum arak pengantin! 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 Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo. Kevin, dengarkan penjelasanku. Aku Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang jangan cari aku di kantor? Lihat bajumu lusuh banget. Kalau sampai dilihat rekan kerjaku, aku bakalan malu banget. Vivi, hari ini ulang tahun kedua hubungan kita. Aku sudah beli tiket bioskop dan pesan restoran. Aku mau kasih kamu kejutan. Vivi, dia siapa? Dia Aku ini temanku. pacarnya. Bunga yang kamu bawa itu nggak sampai 100.000 kan? Orang kayak kamu ini masih berani ngejar cewek, pulang cuci muka lalu tidur. Jangan cari aku lagi. Vivi, sekarang aku gak punya apa-apa, tapi begitu lulus aku akan cari kerja. Aku pasti berusaha memberimu masa depan yang bahagia. Berusaha. Emir, orang biasa sekeras apapun berusaha nggak bisa nembus kelas sosial. Ponsel dan tas-tas yang aku suka mampu kamu belikan. Untuk nonton film saja, kamu harus nunggu hari jadi. Dengan apa kamu bisa kasih aku kebahagiaan? Vivi, 100.000 ini buat mengganti uang bungamu. Mulai sekarang, jangan jadi pungguk yang merindukan bulan. Orang kayak kamu gak pantas punya cinta. Paham? kenapa ada mobil mewah parkir di depan rumahku? Ibu, ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini pasti cucuku kan? Iya, benar. Cucu. Nah, aku kakekmu. Ibu, bukankah ibu bilang kalau kakek
sudah lama meninggal? Nak, dia memang kakekmu. Dulu, kakekmu nggak setuju. Ibu mau bersama ayahmu. Jadi ibu kabur bersama ayahmu. Sejak saat itu, ibu putus kontak dengan kakekmu. Ibu, nggak kusangka dulu ibu seorang pemberontak. Kakekmu ini Presidir Grup Hudi, nak. Tujuannya datang kali ini mau membawamu kembali ke keluarga Rauf. Kamu mau? Apa? Grup Hudi? Salim Rauf? Orang terkaya di 3 provinsi? Iya. Nah, selama ini kamu pasti hidup susah. Sering kekurangan uang kan? Tenang saja, kakek akan kasih kamu uang. Di kartu ini ada 200 miliar. Pakai dulu saja. Kalau kurang, minta lagi ke kakek. Berapa banyak? Ambil saja. Segitu itu cuma recehan. Kakek punya banyak uang. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu bisa tinggal dulu bersama ibumu. Bantu kakek mengurus bisnis di kota Dufin. Pelan-pelan saja mikirnya ya. Aku yang urus? Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku belum pernah berbisnis. Aku nggak bisa. Tapi aku masih kuliah. Lagi pula aku sama sekali belum pernah berbisnis. Itu bukan masalah. Bisnis di kota Dufin selama ini selalu stabil. Kakek juga akan memberimu asisten yang kompeten. Kamu bisa kuliah sambil belajar berbisnis. Dan lagi, uang hasil anak perusahaan kota Dufin bisa kau gunakan sesukamu. Orang yang gak punya uang, gak pantas punya cinta. Paham? Baiklah. Ini baru cucu kesayanganku. Begini, besok pagi pergilah ke anak perusahaan kota Dufin untuk menjabat presidir. Presidir datang, kamu harus tampil dengan baik. Semangat, ya? Baik, Ayah. Aku juga nggak tahu orang seperti apa presidir baru ini. Tiba-tiba diterjunkan ke anak perusahaan kita. Dari yang aku tahu, kemungkinan besar dia adalah kerabat Pak Salim. Benarkah? Tentu saja benar. Pak Odi sendiri yang kasih tahu aku. Ayahnya kan CEO. Mana mungkin bohong. Vivi, kamu beneran sama Pak Odi? Kedepannya tolong lebih perhatikan kami. Gampang. Kok dia datang lagi? Emir, berhenti di situ. Hari ini aku punya urusan penting. Gak ada waktu main-main denganmu. Sebaiknya pergi dari sini. Kamu ngapain? Ini gedung Hudi. Lepaskan anakku. Ayah, habisi dia. Mau membunuhku? Kamu itu gak memenuhi syarat. Aku gak memenuhi syarat. Lihat dirimu, nasibmu mengenaskan. Pria yang gak becus jagain pacarnya. Berani menantangku. Emir, meski kamu terus ganggu aku gak bakal balikan denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu? Pak Odi, cepat suruh orang buat usir dia. Kalau presidir baru lihat orang kayak gini bikin onar di depan kantor, pasti dia anggap manajemen kita buruk. Benar. Cepat panggil satpam. Nggak perlu panggil satpam. Karena akulah yang baru saja ditunjuk sebagai presidir. Yang benar. Mana mungkin. Apa? Kamu presidir yang mulai menjabat hari ini? Hah, inilah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar tahun ini. Kenapa nggak sekalian bilang kamu ini cucu kandungnya Salim? Emir, bisakah kamu jangan bikin aku malu di sini? Beraninya orang sepertimu mengaku-ngaku sebagai presidir grup Hudi? Sebagai mantan pacarmu, aku benar-benar malu. Zaman sekarang, jujur pun gak ada yang percaya. Kamu... Itu mobil dinas Pak Salim. Cepat
cepat. Presiden baru datang. Ayo, cepat. ayo cepat. Ayo. Emir, Presdir yang asli sudah datang. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Ivana, kok Anda datang sendiri? Mana presiden yang baru? Mana presiden yang baru? Harusnya sudah sampai. Kalian nggak lihat dia? Enggak, kami terus berjaga di pintu masuk. Siapa sih? Bu Ivana, Anda sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Mungkin presiden yang baru sudah ke ruangannya. Semuanya bubar saja. Bubar? Presdir nggak mau menemui semua orang? Nanti juga ketemu. Semuanya bubar, kembali bekerja. Mana Emir? Mungkin dia tahu kedoknya terbongkar, makanya kabur duluan. Kali ini dia beruntung. Kalau sampai ketemu lagi, akan kupatahkan kakinya. Sudah miskin, masih nggak punya harga diri. Dulu aku benar-benar buta. Pak Emir, kenapa tadi Anda nggak mau ketemu semua orang? Bukankah begini lebih seru? Bisa lihat jelas sifat asli semua orang. Yang penting Anda senang. Bantu aku selidiki dengan tuntas. Apa yang dilakukan Odi dan Seno di perusahaan selama ini. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik, Pak. Aduh, jangan nangis. Hapus air matamu. Dia kenapa? Emir, akhirnya kamu balik juga. Tapi, kayaknya kita juga nggak lulus. Kenapa? Ini semua karena si Andre. Tadi pagi, waktu Joanna antar tugas kelompok, dia kasih kode ke Joanna untuk menemuinya nanti malam. Ini salahku sudah libatkan kalian. Apa hubungannya denganmu? Aku udah lama dengar kelakuan si Andre. Dia manfaatin SKS buat ngerayu mahasiswi. Nggak nyangka itu benar. Terus sekarang, kamu punya solusi nggak? Nggak masalah kita berdua nggak lulus. Paling juga ngulang. Tapi Joanna sudah susah payah dapat rekomendasi S2. Kalau sampai nggak lulus, dia bakalan tamat. Kalian berdua, tunggu kabar dariku di sini. Emir, kamu jangan gegabah. Andre punya koneksi. Jatah rekomendasi S2ku kalau hilang ya sudah. Kalau kamu bikin dia marah, kamu bisa dikeluarin dari kampus. Tenang aja, aku nggak bakal kenapa-napa. Kamu, ada perlu apa? Pak, aku mau nyumbang dana buat kampus. Nah, kami hargai niat baikmu ini. Bagaimanapun, kampus kita nggak kekurangan sumbangan yang cuma puluhan atau ratusan ribu itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Pak, yang mau kusumbangkan bukan puluhan ataupun ratusan ribu. Tapi 20 miliar. Kamu bilang mau nyumbang berapa? Apa? Kamu mau nyumbang berapa? 20 miliar. Nah, kamu nggak lagi bercanda kan? Kamu nyumbang 20 miliar. Pak, cepat kirimkan nomor rekening keuangan kampus. Aku transfer uangnya sekarang. Itu nomornya. Pak, sekarang silakan hubungi bagian keuangan untuk konfirmasi. Apakah ada donasi 20 miliar yang masuk? Halo? Pak Rektor, kami baru saja terima donasi 20 miliar.
Aku mengerti. Donaturnya ada di depanku. Nak, silakan duduk. Biar ku buatkan teh. Tapi Pak, 20 miliar ini bukan sumbangan gratis. Aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan sangat sibuk ke depannya, melewatkan beberapa mata kuliah. Aku harap pihak kampus enggak permasalahkan absensiku. Tentu saja, kalau kampus membutuhkan dana lagi, dengan senang hati aku akan membantu. Mana mungkin itu disebut bolos? Bukankah kamu sudah izin padaku? Dan kedua, aku minta pihak kampus untuk mengeluarkan Andre. Dia sudah lama manfaatkan jabatannya untuk melecehkan mahasiswi. Orang seperti itu gak pantas ada di kampus. Ada kejadian seperti itu? Akan segera kuurus. Terima kasih banyak Pak Rektor. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Nak, kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Emir, aku sama sekali gak nyangka yang dikeluarkan malah Andre. Tuhan itu memang adil ya. Mungkin. Ayo pergi, kita rayakan hari ini. Kita sepakat. Aku yang traktir. Wah, Emir, kita nggak salah tempat kan? Nggak salah, memang di sini. Ayo masuk. Emir, kita nggak bisa masuk. Meski hari ini kamu menjualku, aku tetap nggak mampu traktir. Aku nggak minta kamu traktir. Aku yang bayar. Bilang dong dari tadi. Aku masuk duluan buat pesan. Ayo. Emir, gimana kalau kita pergi ke kuliner jalanan di luar kampus? Di sini kelihatan mahal banget. Nggak apa-apa. Aku punya uang. Resto besar, rasanya memang beda. Sudah kenyang belum? Kenyang? Tagihannya? Totalnya 57.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Kartu. Bisa bayar lewat ponsel? Tentu saja. Ada apa, Pak? Ponselku dan ATM-ku hilang. Tunggu sebentar. Aku minta temanku buat bayar. Berikan ponselmu. Hah? Ayo cepat. Jangan percaya mereka. Dia cuma mahasiswa miskin. Begitu kamu pergi, mereka pasti kabur dan gak bayar. Pak Odi, Anda kenal mereka? Tentu saja. Mereka cuma sekelompok orang yang gak mampu bayar. Cepat lapor polisi. Mereka gak bakal sanggup bayar makanan ini. Aku akan lapor sekarang. Kamu ngapain? Kamu kira dengan merampas ponsel pelayan masalah akan selesai? Aku masih punya ponsel. Pakai punyaku. Terima kasih, Pak Odi. Jangan lapor polisi. Kami akan lunasi tagihannya. Adik kecil, kamu ditipu sama dia ya? Panggil aku kakak baik. Dan bagian tagihanmu akan kubayarkan. Hah? Aku cuma punya 400.000. Sisanya bisa dicicil gak? Aku bisa jaminkan KTP dan kartu mahasiswaku. Aku janji, pasti akan kubayar. Aku punya 40.000. Vivi, kamu lihat itu. Zaman sekarang masih ada orang yang cuma punya 40.000 di kantong tapi berani makan di restoran bintang 5 dan bahkan mau nyicil. Kedepannya kamu jauhi orang-orang kayak gitu. Jangan sampai ikutan jadi kayak mereka. Pak Odi, dulu aku memang buta. Sekarang berkat kamu aku sembuh. Aku sama dia sudah lama putus. Kamu, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan makanan hari ini, aku yang traktir. Kok kamu bisa menghina orang kayak gini? Benar. Menghina? Adik kecil, kalau kamu lebih kaya dariku, kamu juga boleh menghina aku pakai uang. Kamu... Nggak apa-apa. Biar aku yang urus ini.
Tadi kamu sendiri yang bilang kan, asal lebih kaya darimu, aku boleh menghinamu sesuka hati. Benar kan? Tentu saja. Tapi, emang kamu punya uang? Kalau begitu aku kasih 400 juta. Hah. Jilat sol sepatuku sampai bersih. 400 juta. Bayar dulu tagihan meja ini yang jumlahnya 40 juta. Pak Manajer, pas banget kamu tiba. Ada orang makan di sini tapi nggak bayar. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Halo, tagihan kalian sudah dibayar. Ini ponsel Anda. Terima kasih. Nggak perlu sungkan. Kali ini kami nggak melayani dengan baik. Lain kali kalau Anda datang, langsung hubungi saya. Saya sendiri yang akan melayani Anda. Ah, kamu sudah gila ya? Lihat yang benar siapa mereka ini. Kamu bahkan belum pernah melayaniku sendiri. Pak Odi, menurutku yang nggak tahu identitas tamu terhormat ini, itu kamu. Memangnya dia itu siapa? Dia itu hanyalah seorang mahasiswa kan? Transfer masuk 400 juta. 400 juta sudah masuk ke rekeningmu. Beneran 400 juta? Sekarang, bisakah jilat sol sepatuku sampai bersih? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti kamu ngutang kan? Kamu mau ingkar ya? Aku itu cuma bicara jujur. Coba jelaskan dulu. Dari mana asal uangmu? Pak Odi, orang di depanmu ini cucu kandung Pak Salim. Dia adalah orang terkaya di 3 provinsi. Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Niran. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu... Maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini, cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini, Dik, jangan buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi, orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia? Kamu? Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Bugita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi, sana. Ini lembar saya. Ini lembar saya. Ibu, saya dulu. Ibu, ini lembar saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja. Bu Gita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi! Apa? Yang darah besi? Hah? Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bu Gita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan.
Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu! Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau Bugita menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi! Ah. Kenapa gak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat saja dia sampai mati! Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu jadi ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati! Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku. Cepat bangun. Bocah ini sombong sekali. Kelihatannya gak mudah. Bugita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu gak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini, kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bugita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Gak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Karis, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi, orang yang mendorongmu tadi. Oh. Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bugita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat berdendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. Biasa saja. Terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong. Karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya, baik, Pak Zafi. Bugita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar.
Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini, Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya, maaf. Barusan situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik, mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku. Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang. Aduh, satpam itu yang memukulku. Paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Kakek, aku suka sama dia. Dasar bocah sialan, sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati. Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga, semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu, Jauhkan tangan kotormu. cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia. Lepasin aku. Ya. Cukup. Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macam, sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha?
Kamu tahu gak, Raja Prajurit Khusus Tim Macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi, kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisma. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali. Baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang raja prajurit khusus Tim Macan saja kok. Cari mati. Cuma 1 pukulan? Kamu cuma 1 pukulan? Bisa kalahin Raja Prajurit Khusus Tim Macan? Raja prajurit khusus Tim Macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung, Pak Noah? Sini kalau berani. Hah? Kamu, bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku gak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek. Kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? 1 jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi, namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dik, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang melindungimu. Kamu kakak yang baik. Kalung giok di lehermu sama seperti punyaku. Ibuku yang kasih. Sungguh? Punyaku juga dikasih ibu. Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo kita main bareng. Ini punyaku. Kembalikan permen buahku. Enak nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak permen, kamu baik banget. Besok aku mau main sama kamu. Besok kita main di sini lagi ya, boleh kan? Boleh.
Janji kelingking. Janji kelingking gak boleh ingkar. 100 tahun gak boleh berubah. Ayo pergi. Oh, kebetulan banget kan. Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya, tadi keadaan darurat. Nanti nggak akan terjadi hal begini lagi. Bu Gita, aku harap kamu bisa menepati perkataanmu sendiri. Cuma satpam saja sombong. Kakakku itu CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu berarti dia menghargaimu. Feli, Memang begitu kan? Gawat Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. kakek, bagaimana kondisimu? Mana yang nggak nyaman? Feli, cepat telepon dokter. Gak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini gak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini gak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Gita, kalian sejak kecil gak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan. Masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku nggak apa-apa. Kakek pasti baik-baik saja. Percaya sama aku. Aku nggak akan biarkan kakek sakit. Kakek nggak boleh tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek. Waktunya sudah tiba. Kakek, saatnya pergi. Feli, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada yang bisa sembuhin. Kamu mengutuk kakekku. Sana pergi. Pergi. Gak ada orang yang bisa sembuhin. Tapi aku bisa. Apa katamu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu itu cuma satpam biasa, mana bisa mengobati orang? Jangan berbohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Pak Darsa gak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat. Tapi menyembuhkan orang bukan hal yang dianggap main-main. Cepat bantu aku bawa kakek ke mobil saja. Kakek bagaimana kondisimu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau Pak Darsa gak mau meninggal, dengarkan kata-kataku. Kalian punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah kan? Bawa ke sini. Kamu mau pakai jarum itu ke kakek? Kamu gila. Kamu jelas tahu kondisi Pak Darsa sekarang. Kalau ditunda lagi, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin Ambilkan dia? jarumnya. Kalau terjadi sesuatu sama kakek, aku akan tagih pakai nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Pak Darsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita. Turuti saja. Tapi Titik meridian jantung, titik meridian perikardium, titik meridian paru, titik meridian dada. Pergi! Aris, jangan pura-pura sok sakti. Sebenarnya kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai! Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Coba lihat. Coba lihat kakek. 3, 2, 1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Pak Darsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut. Aku pergi dulu. Aris, ternyata kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit kok. Hari ini semua berkat kamu.
Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek... Nggak masalah. Tapi, sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? Begini cara memperlakukan orang yang menyelamatkanmu. Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, kamu mau apakan kakakku? Kalau kamu punya niat jahat ke kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja, kalung giok itu, mungkin aku salah lihat saja. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian para pria itu bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Cepat hentikan niat busukmu. Hati-hati, aku habisi kamu. Cepat menjauh dari Iya, kakakku. aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Haris itu cuma pria cabul. Tadi waktu kamu pingsan dia mau lepas baju. Enggak begitu. Nona Feli jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah bisa nggak? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu tadi mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bu Gita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang. Feli, Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatin orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini, kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta. Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong. Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu? Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha sekeras itu demi dia? Dasar anak kecil. Ini namanya sikap pria sejati. Jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau menolong wanita cantik karena dia menyukainya. Kalau kamu gak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan sepak bola deh. Kalau aku suka kakakmu, aku akan lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Tapi seumur hidup ini, gak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan, harus segera ke sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, biar Feli yang menyetir. Dia itu pembalap. Hari ini situasinya darurat. Harus sampai dalam waktu 20 menit. Kamu memang jago bertarung. Kalau menyetir, aku lebih hebat darimu. Naik, aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit. 20 menit itu maksimal. Naik. Run. Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu... Kak Gita, barusan dia terbang kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? Halo? Guru, aku sudah sampai di kota Niran. Kapan kamu bisa ketemu sama aku? Aku kangen banget loh. Buat apa kamu ke kota Niran, ha? Aku dapat tugas habisi seseorang. Cepat saja, aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu. Master Sandi, sudah selesai belum? Aku menunggu sampai capek. Aku datang, tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah datang bawa banyak orang buat gaduh di perusahaan. Katanya kalau hari ini nggak mau menyerahkan Aris, dia mau hancurkan gedung grup Wisman.
Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Gawat. Geng darah besi bawa banyak orang. Mereka mau membunuhmu. Noah bahkan panggil seorang master tingkat pertama bernama Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah ini. Bagaimana kalau kita kabur saja, Kak? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta? Master tingkat pertama, Sandi? Benar, Bu Gita. Aris bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Sekarang kita harus putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita, jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kamu kabur dulu. Aku utus jet pribadiku menjemputmu. Noah bajingan ini cari muridku buat melawanku. Hah, menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, sekarang bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, Master besar di seluruh dunia cuma ada 5 orang. Orang yang bisa kalahkan mereka cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Aku dengar gurunya Sandi itu penguasa suci misterius tingkat langit. Cuma menjentikan jari, dia bisa mencekikmu sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang. Habisi dia sekarang. Ya, terima kematianmu. Ya ampun, guru. Apa? Guru? Hah? Guru? Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas Bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas Bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini. Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka? Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan.
Setidaknya kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar menyebalkan. Lepaskan aku! Cari mati ya? Ayo, berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Sialan. Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup.
Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu, tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali. Kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. 1 jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik.
Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Kata Kania, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya. Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. Lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh,
Aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku gak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu.